Ya, Oke, selamat hari ini rekan-rekan Bali Blind Podcast listeners dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dalam acara podcast Minggu Ceria dimanapun kamu berada sekarang. Kita akan bahas sesuatu nih. Ya. Dan sekarang saya sudah bersama seorang narasumber ganteng di sebelah sana. Halo bro, selamat hari ini. Selamat malam. Selamat hari ini, kita rekamannya malam ya waktu sekarang ya. Ya, selamat malam buat Bro Nohan. Silahkan perkenalkan diri, dari mana? Ya, saya Nan Sanu, tinggal di Batam. Dari asli mana, Bro? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Oke lah. Ya, bagaimana kabar Batam hari ini? Oh, baik. Baik. Hujan kah? Enggak, hari ini enggak. Siang yang hujan tadi. Oh, siang. Oke, baiklah. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang menarik nih di episode Minggu Ceria bersama Bung Nohan. Ya. Ngomong-ngomong masalah transportasi online, kita banyak mendengar bahwa banyak sekarang transportasi online yang berlomba-lomba untuk menarik pelanggannya dengan harga yang sangat murah. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bro Nohan nih, selama dipesankan transport online sama orang tua gitu ya, bagaimana sih kenyamanan dan keamanan daripada menaiki transport online itu sendiri, Bro? Oh, sangat nyaman ya. Pengemudinya tuh ramah-ramah gitu loh. Terus ada pengalaman tersendiri nggak? Maksudnya ada pengalaman lucu kah atau apa yang mungkin kamu tahu waktu kamu pesan transport? Apa ya? Mungkin salah sasaran gitu pas penyebutannya itu. Pas penjemputannya salah sasaran gitu ya? Ya. Terus ada lain yang maksudnya yang pas nganternya itu mungkin kelewatan jauh, itu pernah nggak kira-kira? Oh, nggak pernah sih. Biasanya selalu pas ya? Ya, selalu pas. Oke. Terus yang pernah dipesenin itu apa aja? Ya maksudnya pernah dari dua aplikasi yang trending sekarang? Ya. Semuanya antara Grab dan Gojek. Ya, paling enggak sama Gojek aja gitu. Uber dulu pernah sering Uber pas masih Uber kan. Nah, ini pengalaman. Nah, bagaimana dengan Uber sekarang ini, Bro? Apakah ada cerita baru dari Uber? Nggak ada, Uber kan sudah nggak ada di Indonesia ya. Oh ya, sudah tidak sudah tidak boleh beredar di Indonesia. Sudah nggak boleh. Nah, itu ceritanya juga saya. Tengah-tengah Uber kan dibeli Grab sama Gojek. Oh, dibeli sama Gojek ya? Ya, katanya sih gitu. Tapi nggak tahu lagi. Jangan dicek lah. Ya, berarti dia sistemnya tidak menggunakan aplikasi sendiri, jadi dia kerjasama dengan Gojek. Gitu. Seperti itu, atau di Gojek. Oh ya, sambil minum nggak apa-apa ya. Nanti mungkin iya, santai aja. Bagian ini mungkin diedit bisa ya? Bisa, santai aja. Tuh, sembari kamu minum, mungkin saya mau jelasin satu hal kepada para pendengar saya yang ada di Bali Blind Podcast listener, khususnya buat para pendengar yang suka mendengarkan acara atau podcast Minggu Ceria. Dan mungkin saja ada para pendengar yang memiliki pengalaman khusus mengenai pengalamannya menggunakan transportasi online, itu bisa menyertakan ataupun menuliskan pengalamannya di grup diskusi podcast nantinya. Oh ya, Bro Nohan, kali ini Bali Blind Podcast sudah memiliki channel dan grup diskusi di Telegram. Ya, kalau teman yang ingin mendengarkan podcast dari kita berdua ini, kamu dan podcast
saya juga bisa langsung datengin tuh channel di Bali Blind Podcast Listeners. Nanti kita kasih ya di deskripsi. Siap. Iya, oke. Baik, buat Bro Nohan, selama di Jakarta itu sekarang kita ngomongin bukan masalah jalan-jalan. Kalau masalah pengiriman barangnya ini ketepatan waktunya seberapa, Bro? Aku pernah pakai Grab itu sangat cepat ya. Pernah ke saudara. Nggak jauh, saya mungkin 5 kilo itu sangat cepat. Sangat Grab cepat. Express. Grab Express namanya. Ya, Grab. Saya. Ya, Grab Express ya. Berarti, sekarang untuk lokasi, maksudnya cara menggunakan Grab Express itu kamu masih ingat nggak? Mungkin antara pengguna Android dan iOS mungkin bisa dijelasin. Kamu untuk pengguna iOS pernah nggak memakai Grab Express atau pernah langsung memesan secara pribadi gitu? Pernah, itu gampang sih, tinggal masukkan alamat kita, sama nama kita, terus alamat penuju yang dituju sama namanya. Kalau bila perlu nomor telepon yang bisa dihubungi. Artinya nomor telepon si penerima ya? Oke. Berarti sangat akses ya, berarti dengan ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan Grab Express, kalau pakai GoSend gimana? GoSend saya dulu nggak banyak di Android ya, itu agak kesulitan sih layoutnya. Iya, masih banyak tombol yang mungkin tidak available ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu dulu pernah menggunakan GoSend dan pernah mengirim barang sejauh 5 km. Kamu pernah menggunakan jasa yang berbeda, namun kamu pakai untuk mengirim barang. Misalkan kamu pakai GoRide gitu kan. Apa maksudnya GrabBike dengan GrabBike penumpang, tapi kamu bilang di drivernya saya mau ngirim barang. Saya belum pernah ya. Nah, ini kebetulan pengalaman teman-teman kita di Bali karena mereka belum tahu GoSend atau Grab Express, mereka lebih sering pakai yang itu. Jadi mereka kadang-kadang saya kasih tahu, jangan pakai yang itu, pakainya Grab Express. Kalau pakai yang GoSend atau Helikopter, GrabBike, helikopter. nomor nomor tujuannya tidak terdeteksi. Ya, gitu. Nomor telepon kita tidak tahu seperti itu kan. Masa kita ngasih nomor telepon dicek kan nggak bisa. Nah, sementara ini di Batam gimana kondisi sekarang dengan misalnya Grab atau pemesanan transport online? Misalkan kalau kita pesan makan gitu, apakah masih bisa dilakukan sampai di waktu yang sangat sulit seperti misalnya malam gitu? Malam belum pernah nyoba ya, tapi jam 7 itu masih bisa lah. Iya, jam 7 masih bisa. Jam 8 masih bisa ya. Oke, berarti tidak ada kesulitan ya kalau kondisi seperti ini. Nah, ini kita belum pernah mencoba ya, karena sekarang ini kan masih pandemi COVID-19. Nah, jadi kita masih bertanya-tanya sih sama diri kita sendiri, apakah si Grab ini berfungsi atau beroperasi juga di 24 jam? Atau sebaliknya justru mereka akan beristirahat karena ketentuan dari pemerintah setempat seperti itu. Wah, nggak tahu ya. Nah, ini makanya kita kan masih mencari tahu gitu. Nah, untuk keseharian selain Grab digunakan sebagai transport dan juga pengiriman, lebih sering pakai yang mana sekarang, Bro? Karena pandemi COVID, apa lebih sering pakai antar jemput makanan atau jemput makanan? Soalnya kan saya pernah sering pesan dari suatu restoran itu ke rumah itu lumayan cepat ya, lumayan tebak waktu gitu loh. Iya, sekarang udah mulai tepat waktu ya, kalau dulu sampai ngantri gitu. Nah, sekarang tipe restoran yang sudah
terdaftar di Batam sendiri, apakah sama dengan di Denpasar? Ada restoran menengah ke bawah, Banyak sih ada sebetulnya. restoran yang di Warung pun banyak. Ya, warung warung banyak pun ya. banyak. Iya. Artinya itulah keseharian daripada kesulitan kita menggunakan aplikasi kalau seandainya kita tidak mengerti cara pakainya. Ya, betul. Nah, kalau untuk kamu sendiri sekarang ada yang namanya fitur verifikasi wajah di Grab. Apakah kamu pernah menemukan hal ini pada saat kita memesan Grab gitu? Kayaknya belum pernah pakai ya. Iya, kalau dulu pengalaman saya sih sebenarnya ada ya. Ketika saya memesan Grab, waktu itu mau kemana ya? Waktu itu mau ke, kalau nggak salah mau ke warung Bepase atau mau kemana gitu. Ketika saya memencet tombol pesan, itu dia bilang, sebelum jalan ayo verifikasi wajahmu agar kamu bisa dikenali oleh driver. Nah, seperti itu. Enggak, perjalanan saya belum pernah coba ya. Ya, yang untuk perjalanan belum pernah nyoba. Nah, ini saya pernah mengalami nih. Jadi saya sangat kesulitan di situ. Dan akhirnya saya dibantu oleh teman saya yang awas. Kebetulan teman saya baik-baik waktu ke situ. Memang susah karena kan kita harus memasukkan wajah kita di bingkai gitu. Nah, jadi gimana caranya biar wajah kita terdeteksi seperti itu. Nah, inilah kadang-kadang di balik ke semua kemudahan yang diberikan oleh Grab itu kadang sulit untuk kita praktekkan ya. Nah, kalau pengalamanmu sendiri selama dipesankan Grab, apalagi selain kamu pergi kemana-mana, itu mungkin ada pengalaman yang mungkin lucu atau gimana dengan driver Grab? Ya, apa ya? Saya baik-baik aja, gitu. Maksudnya ramah-ramah biasanya. Gitu. Drivernya ramah ya. Nah, satu kejadian yang menarik sebenarnya yang pernah saya alami, mungkin sekedar sharing juga bersama rekan-rekan. Saya pernah dapat driver yang memang dia tahu lokasi jemput saya, tapi dia tidak datang. Itu karena saya menjemput dengan menggunakan OVO. Nah, ini ngeri nih. Nah, jadi para pendengar semuanya hati-hati ya. Kalau mau pakai OVO itu lihat-lihat juga drivernya. Kalau memang dia tidak datang, lebih baik di cancel daripada kita tunggu nanti nggak bisa di cancel. Jadi takutnya OVO-nya nggak bisa dikembalikan. Tapi beruntung saya menggunakan fitur lapor atau bantuan help, help centernya ya kalau nggak salah itu di sana kita bisa klik di perjalanan, itu bisa kita laporkan di situ dan saldo kita kembali. Gitu ya? Wah. Iya. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah kayak gitu ya. Paling drivernya yang kesasar dari rumah. Oh, drivernya pernah kesasar. Kesasarnya berapa jauh? Nggak jauh sih, tapi muter-muter gitu aja. Oh, gitu. Sampai mungkin ngomong gimana mungkin drivernya tuh. Wah, ternyata di sini kok malah dari tadi saya muter-muter atau gimana? Ya, paling apa namanya? Rumahnya susah ketemu gitu. Tapi pernah nggak jemputnya nunggunya lama sekali, tapi padahal drivernya udah di dekat sana gitu? Oh, nggak pernah sih. Nah, kalau di Bali ini pernah nih. Padahal driver Grab bike-nya udah di dekat sana. Dia ngechat terus, Mas, saya sudah di depan pintu. Saya juga udah di depan gerbang, posisi di mana? Saya di Gang Naga. Mas, kelewatan, Mas. Oh, malah saya dari tadi diam di sini, Mas. Oh, oke. Nah, ini driver yang kayak kurang aktif gitu ya. Mungkin kurang tahu ya, kurang aktif bisa juga.
kurang aktif. Jadi walaupun dia nyasar ya dibiarin gitu aja, ditungguin sama dia gitu. Nah, padahal saya udah nanya sebenarnya tadinya posisi di mana, nggak dibalas, udah nyampe belum, nggak dibalas. Akhirnya entarnya dia ngechat gitu. Maunya kan saya tunggu 5 menit tuh biar habis waktunya baru bisa saya cancel. Nah gitu. Tapi akhirnya dia ngechat gitu. Iya. Begitu ceritanya Bro Nohan. Nah, untuk di iPhone sendiri sekarang Grab seakses apa Bro? Grab lumayan akses ya. Cuma untuk marketing si driver kan agak kurang akses sekarang. Tapi tombol-tombolnya ketahuan kan, tombol yang paling kanan ya. Tombol 5 itu. Nah, kalau untuk ordering GrabFood di iPhone aksesnya seberapa? Cukup akses ya 90% lah. 95. 95. Oke. Berarti memang sekarang sudah banyak perkembangan di aplikasinya. Ada aplikasi baru ya. Nah, kalau untuk apanya tadi itu? Nah, kamu pernah melakukan pembayaran nggak atau membeli pulsa gitu pakai Grab sebelumnya? Membeli pulsa belum pernah sih. Belum pernah, tapi itu emang sudah ada apa? Ya, emang udah ada. Cuman menggunakan saja, pakai OVO ya. Cuman saya nggak ngertinya gini Bro Nohan. Saya dulu pernah pakai Grab dan coba beli pulsa di OVO. Itu swipe to pay itu akses loh. Jadi harus dibuka banknya baru di swipe. Nah itu baru mau dia. Oh ya mungkin itu kan akses untuk pengguna Android ya. Ya pengguna Android pun juga sama seperti itu. Gitu. Jadi makanya kita susah untuk apa ya mencari tombolnya kayak gitu. Nah sementara ini di Batam sendiri sekarang kalau misalnya kita nyari Grab kayak Grab transport itu rata-rata mereka adanya nearby-nya itu berapa menit Bro? Kalau di Bali kan sudah ya dalam waktu 3 menit sudah datang, kadang dalam waktu 5 menit sudah datang. Kurang lebih hampir sama sih Bro. Iya. Hampir sama ya. Hampir sama. Nah berarti sekarang si Maxim ini masih kalah ya. Maxim ini di saya masih sampai 11 menit, 11-12 menit kadang. Iya. Yang jauh itu. Oke Bro, terakhir nih Bro. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak sama developer Grab untuk mungkin melengkapi fiturnya agar bisa akses dengan disabilitas netra khususnya? Apa ya? Silakan. Ya semoga semakin aksesibel aja lah untuk pengguna disabilitas netra. Dan semakin apa ya? Gampang gitu mengakses transportasi online gitu aja. Terus ada mungkin kritik, saran? Enggak sih. Ya. Enggak ada kritik, saran. Berarti memang luar biasa. Nah untuk kalau Gojek sendiri gimana nih? Kan banyak tuh layanan-layanan yang kurang akses. Mungkin kamu bisa kasih saran di mananya bisa kita ini. Kalau Gojek ya, saya jangan pakai Gojek sih, tapi dia bagian GoShop-nya tuh kurang akses tuh. Ya GoShop ya. Ya mudah-mudahan GoShop, GoClean ya, kayaknya kurang akses juga kayaknya. Kurang akses. Kemudian GoMart juga kurang akses. Kemudian ada lagi apa ya itu? Bukan GoBluebird sih. Ya, GoLive-nya itu kurang akses. Ya mudah-mudahan ada developer Gojek yang mampu podcast kita untuk podcast ini, dan mudah-mudahan juga pihak mereka juga mengerti dengan keadaan kita, apalagi sekarang mereka sudah mendapatkan tempat di layanan digital seperti
menggunakan HP, menggunakan bank, Ya. ATM dan sebagainya. Ya. Itu Bro Nohan. Oke, mungkin Nohan ada yang mau disampaikan kepada para pendengar, mungkin biar mau follow podcastnya Bro Nohan sendiri dengan kata kuncinya Oh dan ya, sebagainya. kalau mau follow podcast saya bisa follow di Nuh Podcast ya. November Uniform Hotel Podcast biasa. Papa Oscar Sierra. Oke. Papa Oscar sorry, Alpha Sierra. Oke, luar biasa Bro Nohan. Nah, Bro Nohan saya dengar juga punya channel YouTube ya. Silahkan tuh dipromoin. Mungkin seperti Iya, channel YouTube Nuh ya. Nuh 2 kali. Ya. Nuh ya. Nanti di sana ada banyak tutorial teknologi. Terakhir saya kayaknya kalau nggak salah lihat itu ada Tokopedia ya, akses Oh iya benar. Tokopedia. Ya betul. Oke, Bro Nohan, mungkin terima kasih atas kehadirannya di kesempatan hari ini di acara ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara Jumat Tekno. Di Jumat Tekno kita akan membahas tentang suatu aplikasi yang sangat menarik khususnya untuk iOS dan Android juga. Ingat, lalu follow saya dan juga podcast untuk bagaimana cara kita membuat podcast dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bocorin ya untuk tema Jumat Tekno kita. Bagaimana sih cara tunanetra membuat podcast? Nah, sekarang dari dua pihak, saya dari pihak Android dan kamu mungkin dari pihak iMac. Apakah kamu perlu merekam audio atau bagaimana? Nah, apa saja sih kita ini? Seperti itu ya, Bro Nohan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat hari ini.